rekrutmen untuk pendaftaran prajurit TNI Angkatan Darat semua dilaksanakan secara gratis, jadi tanpa biaya. Jadi untuk adik-adik, anak-anak semua maupun orang tua, keluarga dari calon prajurit Angkatan Darat tidak perlu khawatir terkait adanya pemungutan biaya. Kemudahan bagi anak-anak putra-putri terbaik bangsa ini untuk bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Dan jangan lupa berdoa dan ibadah, dan juga doa restu dari orang tua untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam podcast 0612 Tasikmalaya. Halo sahabat podcast. Dalam tema kali ini juga kita akan membahas tentang cara pendaftaran ataupun penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat baik Bintara dan Tamtama gelombang 2 tahun 2025. Kali ini kita sudah bersama Bapak Letnan Kolonel Armet Yan Oktarum Dinanta. Tentunya beliau adalah Dandim 0612 Tasikmalaya, dan kita akan bahas bagaimana sistem ataupun cara penerimaan untuk saat ini di gelombang kedua Bintara dan Tamtama TNI Angkatan Darat di Kodam 3 Siliwangi ini. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan, tentunya ini mewakili dari aspirasi masyarakat kita juga di wilayah Tasikmalaya. Bagaimana ataupun komandan bisa menjelaskan secara umum apa itu program penerimaan secaba ataupun Bintara PK atau prajurit karir tahun 2025 ini. Baik, terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini. Merupakan momen yang sangat berharga di mana nanti akan diberikan informasi bagaimana rekrutmen untuk prajurit TNI AD khususnya di golongan Bintara maupun Tamtama. Baik, untuk rekrutmen yang akan diselenggarakan pada saat ini di tahun 2025 akan dilaksanakan rekrutmen untuk secaba PK gelombang kedua dan juga Tamtama atau secata pada gelombang ketiga untuk di tahun 2025. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa 2025 untuk pendaftaran secaba PK sudah menginjak pada gelombang kedua, sedangkan untuk secata PK menginjak pada gelombang yang ketiga untuk di tahun 2025 ini. Luar biasa. Hari ini kita diberikan keleluasaan, seluas-luasnya kesempatan untuk anak muda Indonesia yang berada di wilayah Jawa Barat ataupun Kodam 3 Siliwangi manfaatkan momentum ini. Insya Allah kalau sudah rezekinya kita pasti akan mendapatkannya. Adapun beberapa yang menjadi pertanyaan kali ini ataupun wacana di masyarakat yang berkembang tentang pendaftaran online, karena kita tahu di Jawa Barat ini banyak juga daerah-daerah pelosok, tapi mereka memiliki karakter-karakter anak muda yang tentunya ini berbakat ataupun bisa menjadi salah satu calon dari Angkatan Darat atau prajurit Angkatan Darat. Bagaimana untuk Kodam 3 Siliwangi atau Kodim 0612 Tasikmalaya ini khususnya dalam cara pendaftaran online maupun secara validasi? Mohon dijelaskan, Komandan. Baik, untuk pelaksanaan kegiatan pendaftaran bagi adik-adik ataupun anak-anak yang ingin bergabung dengan TNI Angkatan Darat dapat dilaksanakan secara online melalui website TNI Angkatan Darat. Rekrutmen TNI Angkatan Darat, kami akan tampilkan bagaimana alamat yang digunakan dalam website TNI Angkatan Darat tersebut. Dalam pelaksanaan
pelaksananya sendiri seperti yang disampaikan tadi, dengan adanya situasi ataupun kondisi dari anak-anak atau dari semua yang berada jauh mungkin dari Kodam ataupun Korem, tidak menutup kemungkinan untuk bisa langsung mendaftar dengan melalui online. Setelah masuk dalam website TNI Angkatan Darat, khususnya mengenai rekrutmen, maka data-data yang diminta akan dilaksanakan validasi secara langsung. Jadi kira-kira seperti itu bagi rekan-rekannya ataupun anak muda calon prajurit tangguh Angkatan Darat, baik Bintara maupun Tamtama. Anda bisa lihat di Open Recruitment TNI Angkatan Darat tentunya ya. Jangan lupa di sana sudah digunakan email yang akan digunakan untuk pendaftaran. Nanti akan mendapatkan nomor dan nanti ada pengumuman untuk validasi tentunya. Untuk ketentuan usia, sekarang saya juga baca di beberapa media sosial tentunya ya yang berkembang saat ini. Ada perubahan itu baik dari usia ataupun tinggi badan. Mungkin bisa dijelaskan Komandan bagaimana ketentuan atau perubahan usia dan tinggi badan yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat di beberapa media sosial kita ini. Baik, untuk kegiatan pendaftaran sendiri yang sudah mulai dibuka, jadi kalau adik-adik atau anak-anak semua membuka website tersebut akan tertera pendaftaran yang sudah dibuka, baik itu Bintara maupun Tamtama. Dapat diinformasikan bahwa untuk Bintara sendiri untuk gelombang kedua telah dibuka secara online mulai tanggal 11 September sampai dengan 9 Oktober 2025. Nanti akan dilaksanakan pendaftaran ulang dan juga validasi di tanggal 15 September sampai dengan 11 Oktober 2025. Sedangkan Tamtama PK untuk gelombang ketiga tahun 2025 pendaftaran sudah dibuka pada tanggal 11 September sampai dengan nanti 23 Oktober 2025. Sedangkan untuk pendaftaran ulangnya dan validasi dilaksanakan pada tanggal 15 September sampai dengan 25 Oktober 2025. Apabila adik-adik maupun anak semua sudah melakukan pendaftaran secara online, mendapatkan formulir pendaftaran, nanti akan dilaksanakan juga validasi oleh Agendam ataupun ke Agen Rem. Namun apabila dalam pelaksanaan pendaftaran tersebut ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung mendatangi ataupun menanyakan kepada personel dari Kodim 0612 Tasikmalaya di Koramil ataupun di Kodim, baik itu di tingkat Babinsa dan Ramil maupun tingkat Makodimnya. Pastinya akan disampaikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh adik-adik semua dan anak-anak semua. Untuk pendaftaran kali ini terdapat perubahan yang cukup signifikan bagi adik-adik semua. Yang pertama, untuk Bintara PK Angkatan Darat ada perubahan khususnya di usia. Usia yang semulanya 22 tahun saat ini menjadi 24 tahun. Sedangkan untuk Tamtama perubahan usia yang juga maksimal di 22 tahun semula akan menjadi 24 tahun maksimal. Dan penambahan mengenai informasi perubahan di tinggi badan khusus untuk senjata PKTN Angkatan Darat semula 163 cm kini menjadi 158, sehingga akan ada kesempatan yang lebih baik lagi kepada adik-adik yang pernah mendaftar kemudian gagal, saat ini bisa mencoba lagi untuk melakukan pendaftaran kembali. Baik Komandan, itu mungkin pertanyaan yang sangat krusial yang sedang berkembang hangat di masyarakat. Tentunya sudah dijawab langsung oleh Komandan Kodim 0612 Tasikmalaya ini. Bagaimana calon ini untuk menyiapkan seleksi tes untuk masuk TNI AD ini sehingga hasilnya benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal, khususnya dalam penerimaan prajurit baik Bintara maupun Tamtama di gelombang 3 tahun 2025 ini. Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih. Untuk penyiapan kepada adik-adik maupun anak-anak sekalian, yang pastinya secara garis besar pada tahap pelaksanaan penyeleksian akan ada seleksi administrasi, kemudian dilaksanakan seleksi kesehatan, kemudian jasmani
ada kesemaptaan yang lari 12 menit, kemudian ada semapta B, baik itu materi push up, sit up, pull up, dan satoran, dan juga ketangkasan berupa renang 50 meter. Sedangkan untuk tes yang lain yaitu seleksi mental ideologi, psikologi, dan juga akademik. Nah, kira-kira itu untuk rekan-rekan podcast. Bagi rekan-rekan ataupun masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk persiapan seleksi masuk TNI Angkatan Darat ini, bahwa insya Allah TNI AD akan selalu memberikan yang terbaik. Bagaimana dari Angkatan Darat sendiri ataupun Kodam 3 Siliwangi, khususnya Kodim 0612 Tasikmalaya ini, kendala-kendala ataupun masalah-masalah selama ataupun dalam proses seleksi ini, kita bisa membantu secara langsung ataupun yang bersangkutan bisa datang langsung mendapatkan informasi ke Kodim. Bagaimana Komandan untuk kendala-kendala tersebut ataupun cara mengatasinya untuk para peserta ini? Baik, dalam pelaksanaan seleksi atau rekrutmen ini, setiap orang, adik-adik, semua memiliki kesempatan yang sama untuk melaksanakan seleksi ataupun rekrutmen TNI Angkatan Darat. Dalam pelaksanaan kegiatan seleksi atau rekrutmen, apabila ada kendala dapat langsung disampaikan ataupun dilaporkan. Apabila dekat dengan Koramil, bisa disampaikan ke Koramil, ke Kodim, bisa dilaksanakan pelaporan terhadap kendala-kendala. Adapun jika memang itu dilaksanakan ataupun ada keterbatasan, maka juga pengaduan ini dapat dilayangkan melalui nomor telepon yang akan ditampilkan ke nomor 081 31 05 0074. Di situ juga sebagai bentuk sarana untuk adik-adik semua melaksanakan pengaduan atau pelaporan terhadap kendala atau kesulitan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan rekrutmen. Nah ini Pak, yang sering banyak jadi perbincangan juga nih di masyarakat nih tentang proses seleksi masuk TNI ini, karena orang masih berpikiran bahwa kasarnya kita mau usaha aja harus ngeluarin uang gitu kan. Bagaimana dengan proses ini? Karena memang yang menjadi stigma selama ini masuk tentara itu bayar Pak. Izin Pak Komandan mungkin bisa menjelaskan apakah memang betul ada istilahnya itu kegiatan seperti itu ataupun hanya dilakukan oleh oknum tertentu, dan bagaimana caranya kita untuk menghindari hal tersebut? Baik, untuk rekrutmen atau pendaftaran prajurit TNI Angkatan Darat semua dilaksanakan secara gratis, jadi tanpa biaya. Jadi untuk adik-adik, anak-anak semua maupun orang tua, keluarga dari calon prajurit Angkatan Darat tidak perlu khawatir terkait adanya pemungutan biaya. Jika terdapat upaya ataupun kejadian mengenai pemungutan biaya dalam rekrutmen ini, silakan melaksanakan pengaduan ataupun pelaporan, silakan untuk dilaporkan, dan juga akan dikenakan sanksi bagi prajurit yang terbukti terlibat dalam proses rekrutmen yang melibatkan penarikan biaya kepada calon prajurit TNI Angkatan Darat. Alhamdulillah Sobat Podcast, kita sudah mendapatkan juga informasi yang cukup berharga bahwa pendaftaran ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Apabila pun ada ataupun oknum yang bermain tentunya yang akan merugikan, silakan, sudah ada tempat pengaduan ataupun nomor pengaduan yang sudah disiapkan oleh panitia. Tentunya ini adalah bukti transparansi bahwa TNI akan terus bersama dengan rakyat membangun negeri ini, tentunya menyiapkan generasi-generasi penerus di Angkatan Darat ini. Ini yang terakhir Komandan, mungkin di sesi podcast ini kita akan meminta untuk Komandan pesan ataupun motivasi bagi para calon nih yang bercita-cita untuk menjadi tentara ini. Jangan sekarang sedang menggebu-gebu ingin masuk, sudah masuk malah banyak juga yang melakukan pelanggaran. Nah, kiat-kiatnya seperti apa dari awal mungkin sampai mereka ini menjadi seorang prajurit yang benar-benar tangguh tentunya.
pesan ataupun motivasi yang ingin saya sampaikan bahwa setiap anak-anak ataupun putra-putri terbaik bangsa ini memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Oleh karena itu, siapkan dengan baik sesuai dengan materi-materi yang akan diujikan pada saat seleksi nanti. Kami ataupun TNI Angkatan Darat ini membuka peluang yang selebar-lebarnya dan juga kemudahan bagi anak-anak putra-putri terbaik bangsa ini untuk bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Jaga kesehatan, jaga pola makan, laksanakan olahraga, atur hidup dengan baik, dan jangan lupa berdoa dan ibadah, dan juga doa restu dari orang tua untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Demikian, terima kasih. Luar biasa, pesannya luar biasa. Jangan lupa doa dari orang tua, karena biar bagaimanapun mereka yang terus membimbing kita sampai kita menjadi seorang prajurit Tentara Angkatan Darat. Alhamdulillah, Sobat Podcast 0612 Tasikmalaya, kita sudah ditemani oleh Bapak Komandan Kodim 0612 Tasikmalaya, Letnan Kolonel Armet Yan Okta Rombenata. Tentunya beliau sudah memberikan arahan-arahan yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua dalam proses penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat Bintara gelombang 2 dan Tamtama gelombang 3 tahun 2025 di wilayah Kodam 3 Siliwangi ini. Demikian podcast kali ini, saya Ade Erwin dari penerangan Kodim 0612 Tasikmalaya bersama Bapak Letnan Kolonel Armedian Okta Rombenata selaku Komandan Kodim 0612 Tasikmalaya. Saya ucapkan terima kasih Bapak atas kehadirannya, atas informasinya, atas pesan-pesan dan motivasi yang luar biasa. Selamat sore Sobat Podcast Siliwangi, Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.